Nah, kita awali informasi pagi ini dari anak-anak nih, Bram. Nah, kalau bicara tentang anak-anak ini tentunya nggak jauh dari urusan bermain ya, di mana beragam pilihan mainan kini juga banyak tersedia di pasaran. Namun ternyata tidak semua mainan aman. Betul sekali. Nah, kemarin ini saya berkesempatan untuk ke kawasan Permata Hijau di Jakarta Selatan untuk melihat langsung proses pembuatan dari mainan kayu yang diklaim aman, Ivan, untuk anak karena dari sejarah bentuk itu tidak ada sisi yang tajam. Seperti apa? Kita lihat berikut ini. Di masa kini beragam pilihan mainan untuk anak banyak tersedia di pasaran. Namun tentunya banyak pertimbangan terkait keamanan bagi sang anak. Saya menuju ke kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Tempat ini memproduksi beragam mainan yang terbuat dari kayu. Mainan-mainan ini juga diklaim aman bagi anak karena dibuat tanpa sudut yang tajam. Bahan dasarnya terbuat dari kayu cedar. Kayu ini biasanya digunakan untuk membuat pensil. Pertama, gambar bentuk yang diinginkan berdasarkan pola yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian potong kayu menggunakan gergaji mesin. Wah, saya nyobanya keringetan, deg-degan, tapi ternyata juga kepotong ya garisnya. Harusnya bisa lebih mancung dikit, ternyata enggak. Jadi ya kakak aja deh lanjutin, Kak. Daripada nggak jadi. Proses pemotongan kayu ini menjadi bagian yang terpenting dalam proses pembuatan mainan. Selain untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan, proses pemotongan juga memastikan agar tidak ada sudut-sudut tajam yang bisa membahayakan anak-anak saat bermain. Proses selanjutnya adalah dengan menghaluskan bagian yang masih kasar menggunakan mesin amplas. Tiap bagian kayu yang masih terasa kasar dan tajam diamplas hingga benar-benar halus. Barulah setelah itu, potongan-potongan kayu ini disatukan hingga menyerupai pola yang dibuat. Agar semakin menarik, kayu diwarnai menggunakan cat kayu yang tentunya juga aman. Nah, Tara sudah jadi dicat, tapi sepertinya ketebelan ya. Jadi biasanya sih karena sudah terbiasa maka bagus. Berarti saya harus lebih banyak mencoba lagi supaya lebih bagus daripada ini. Bagi pembuatnya, Melisa, karyanya ini tidak hanya sebagai mainan saja, tetapi juga sebagai salah satu bentuk medium kampanye cinta lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari bentuk mainan yang mengangkat tentang hewan yang dilindungi serta penggunaan bahan dasar yang berasal dari bahan daur ulang yang sudah tidak terpakai. Tujuan utamanya adalah menyebarluaskan kebahagiaan itu. Jadi dari mainan kayu khususnya yang ramah lingkungan dan safe, baby safe dan lain-lain, menurut aku itu penting sekali untuk pertumbuhan otak anak-anak biar mereka juga bisa berkembang dengan baik, aman, tapi lebih bagus lagi untuk perkembangan otak mereka. Dari sisi psikologis, mainan berbentuk 3 dimensi ini akan bermanfaat banyak bagi perkembangan anak, mulai dari melatih kreativitas, ketekunan, hingga melatih penemuan solusi dari sebuah masalah. Bagaimana dia menyusun balok, ya keseimbangan. Mungkin kan, baru 2 udah ya goyang-goyang jatuh. Ya kemudian dia belajar lagi, itu juga ketekunan ada di sana. Berpikir ini menyangkut logika, kreativitas, ya juga problem solving ada di situ. Selain untuk perkembangan psikologis, keterlibatan orang tua saat bermain ikut meningkatkan hubungan emosional antara anak dengan orang tua. Sehingga tercipta ikatan yang lebih erat. Bram Hedlambang, Ilham Aji, Jakarta.